Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai hati. Terpujilah Kristus, Sang Immanuel yang terus menyertai kehidupan kita semua, yang menyertai dan memelihara orang di malam yang boleh orang lewati dan boleh menyertai kehidupan kita semua, langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing, boleh ada di rumah gereja saat ini. Dan ya Tuhan, dengan penyertaan-Nya yang telah menghimpunkan kita sebagai umat-Nya untuk ada di saat ini, untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Maka biarlah kesempatan yang Tuhan kasih, janganlah orang sia-siakan, tetapi orang pergunakan untuk memuliakan akan nama-Nya. Nah, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberikan tanggung jawab. Kita diingatkan, kita dipanggil, kita diarahkan untuk selalu hidup takut akan Dia. Karena kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar kita percaya ke Tuhan, kita imani benar siapa yang menciptakan kita. Tidak hanya itu, tetapi kita pun dituntut untuk melakukan perintah-Nya. Karena iman sejati tidak hanya bersifat teoritis di hati atau pikiran kita, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata lewat perbuatan kita. Percaya kepada Tuhan harus dibuktikan melalui ketaatan dan tindakan nyata, bukan hanya pengakuan di bibir saja. Dan mematuhi perintah Tuhan artinya orang mampu mempraktekkan, orang mampu menerapkan hal-hal yang Tuhan kenal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil tentu orang melakukan hal-hal yang Tuhan kenal, yaitu kebaikan, kasih, kebenaran, dan mampu bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagaimana tema mingguan orang warga Benin di sepanjang minggu yang akan berjalan ini, orang yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, dan di hari Minggu 19 April 2026 ini kita dituntun dengan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-43. Firman Tuhan di saat ini yang berfokus pada pertemuan dan interaksi antara dua tokoh utama, yaitu Petrus dan Kornelius. Petrus adalah seorang rasul. Ia adalah salah satu murid Yesus dari kalangan Yahudi yang menerima penglihatan dari Allah untuk tidak menganggap najis bangsa lain. Dan orang kenal siapa Petrus ini. Dia adalah seorang murid yang menyangkal Yesus. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri atasnya sesudah bangkit, sebagaimana tentu orang pembacaan di minggu yang baru lewat, maka di sana ada penyesalan, ada pertobatan dari seorang Petrus ini, ada pengampunan dan ada pembaharuan diri. Sehingga Petrus menjadi rasul yang memberitakan Injil Yesus Kristus, mengembalakan akan domba-domba. Bahkan Petrus ia berkhotbah di rumah Kornelius yang seorang non-Yahudi. Dia berkhotbah tentang kehidupan, tentang kematian, dan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sedangkan Kornelius ia adalah seorang perwira pasukan Romawi.
non-Yahudi, tetapi yang saleh dan takut akan Allah. Dan ia adalah orang yang mencari kebenaran dan diutus oleh Tuhan untuk memanggil Petrus. Jadi cerita ini diawali ketika secara bersamaan Petrus dan Kornelius mereka mendapat penglihatan. Pertama, Kornelius ketika dia berdoa dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 pada pasal 10 ini, malaikat muncul dan berkata bahwa apa yang didoakan oleh Kornelius telah naik di hadapan Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang pergilah ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Jadi Kornelius ini dari penglihatannya diberikan tanggung jawab, diberikan tugas oleh malaikat untuk mencari Petrus di Yope. Dan setelah itu Kornelius pun dia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Dan selanjutnya Petrus yang sementara berada di rumah penyamak kulit yang bernama Simon, ketika dia merasa lapar dan saat itu makanan masih sementara dimasak, maka Petrus dia naik di atas rumah dan dia berdoa. Dan sementara Petrus berdoa, Tuhan Allah memperlihatkan berbagai binatang-binatang yang diturunkan dari langit, yang sekalipun najis, haram di hadapan Petrus, karena dikatakan kalau membaca dalam bacaan ini belum pernah dimakan oleh Petrus. Tetapi Allah mengatakan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Nah, dari perkataan Yesus ini mau mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang najis atau haram untuk diberitakan Injil. Maka selanjutnya Petrus ia turun dari atas rumah berjumpa dengan 3 orang yang diutus oleh Kornelius. Dan bersama mereka Petrus pergi ke Kaisarea berjumpa dengan Kornelius. Dan sambil Petrus memberitakan Injil yang tentu telah dilihat oleh Petrus sendiri sebagai murid Kristus, bagaimana Yesus dia melakukan banyak karya, banyak perbuatan-perbuatan baik, bahkan juga mujizat-mujizat yang dalam bacaan Torah di saat ini. Ya memang awalnya Petrus ini dia merasa najis untuk bertemu, apalagi mau bertamu di rumah-rumah orang non-Yahudi atau yang disebut sebagai kafir. Karena Petrus sendiri dia berasal dari Yahudi. Bahkan awalnya Petrus ini dia merasa bahwa itu keselamatan hanya untuk umat Israel. Tetapi lewat penglihatan yang dialami Petrus, ternyata maksud Tuhan untuk menyembelih akan hewan yang dianggap haram oleh kaum Yahudi adalah memberitakan kepada mereka yang bukan Yahudi, di antaranya Kornelius dan keluarganya. Sehingga dalam bacaan kita dalam ayat 34 sampai 43, lalu mulailah Petrus berbicara. Petrus bersaksi tentang pelayanan Yesus, tentang kematian dan kebangkitan Yesus sebagai hakim dan juru selamat, di mana setiap orang yang percaya dikatakan akan menerima pengampunan dosa. Sebagaimana yang Petrus alami secara pribadi ketika awalnya menyangkal Yesus, kemudian dia sadar, dia bertobat, dan dia memberi diri dalam memberitakan Injil kepada semua bangsa. Dia menjadi rasul. Sehingga Petrus katakan
Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Karena keselamatan itu adalah anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari perenungan kita di saat ini ada beberapa poin penting yang boleh orang ambil dan orang lakukan dalam hidup ini. Yang pertama, keselamatan diperoleh murni karena kasih karunia, karena anugerah Allah, bukan hasil usaha, perbuatan baik atau kelayakan manusia. Dan benar kalau orang baca dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa keselamatan itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan Allah kita. Dan kasih karunia adalah inisiatif Allah untuk menyelamatkan orang manusia yang berdosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga orang diajak untuk jangan pernah orang menyombongkan diri bahwa orang boleh ada sampai saat ini itu karena kehebatan, karena kekuatan kita sebagai manusia. Jangan pernah orang menyombongkan diri atau merasa bahwa hanya orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi dalam hidup ini orang jangan menyombongkan diri, karena orang hanyalah manusia terbatas adanya tanpa Tuhan. Orang adalah manusia yang lemah dan rapuh. Melainkan kita terajak untuk marilah orang sama-sama saling menguatkan, orang sama-sama saling mengingatkan, orang sama-sama saling membangun iman kita kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika Ia akan datang kembali, orang semua akan ada bersama-sama dengannya. Nah, yang kedua, berbuatlah baik kepada semua. Nah, orang imani meskipun keselamatan orang beroleh bukan karena perbuatan baik, tetapi kita sebagai orang yang diselamatkan, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik sebagai wujud syukur dari buah dari iman kita. Karena Yakobus 2 ayat 26 katakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan adalah kesia-siaan. Karena yang Tuhan mau ketika orang percaya kepada Tuhan, orang pun mampu untuk mewujud nyatakan kepercayaan orang kepada Allah dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu lewat tindakan nyata kita. Contoh kecil, orang mengasihi sesama kita tanpa pandang bulu, mengasihi sesama kita tanpa pilih-pilih kasih atau membedakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus, menolong sesama tanpa menuntut balasan, memberi dengan penuh ketulusan, dan masih banyak lagi hal-hal yang baik yang Tuhan Allah inginkan supaya orang lakukan. Orang teladani, sebagaimana Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, Allah yang lebih dahulu mengampuni kita, Allah yang lebih dahulu menolong kita, maka kita perbuat jugalah demikian. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Sebagaimana tema mingguan orang katakan, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi orang sebagai orang yang percaya, orang yang tahu kebenaran, itulah yang terus orang wartakan, orang sampaikan. Sebagaimana slogan yang orang selalu dengar, berkata benar pada kebenaran, di mana mau menekankan pentingnya kejujuran mutlak, pentingnya keberanian menyuarakan fakta dan integritas tanpa kompromi. Jadi prinsip ini menegaskan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang, sehingga kejujuran adalah jalan utama meskipun menyakitkan. Karena orang yang
melakukan hal yang benar, orang yang berkata benar tidak selamanya akan dipandang benar oleh orang lain, orang yang mendengarnya. Tetapi kita terajak supaya torang siap berkata benar, sekalipun akan disalahkan, sekalipun akan dijatuhkan, sekalipun akan direndahkan. Tetapi torang percaya bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Karena orang yang hidup benar, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Bahkan tidak akan sampai jatuh dan tergeletak karena Tuhan memegang atau menopang tangannya. Dan orang yang hidup benar, hidup di jalan yang ditujukan oleh Tuhan akan diberkati. Orang yang hidup benar, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Hasil orang-orang benar adalah pohon kehidupan. Bahkan siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati, Amsal 11 ayat 19 katakan, menuju kehidupan. Karena jalan kebenaran dan hidup itu orang tahu bersama diperoleh di dalam Yesus Kristus. Maka orang yang percaya kepada Kristus, Kristus yang benar-benar bangkit dan hidup, yang memberikan kemenangan, keselamatan, dan memberikan kehidupan kekal bagi kita semua, Dia yang orang terus percaya sampai akhir. Maka orang yakin dan percaya ketika orang mampu memberitakan, sampaikan firman Injil Yesus Kristus dimanapun orang pergi dan berada, maka yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus akan terus menolong dan memampukan kita. Bahkan Dia Yesus Kristus yang akan memberkati kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dan yang terakhir, beritakanlah, sampaikanlah Injil Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sebagaimana ayat 43 katakan, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi sampaikanlah kepada semua orang tentang Yesus yang orang percaya, tentang Yesus yang memberikan pengampunan, tentang Yesus yang benar-benar mati tetapi bangkit. Dia hidup, Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudara, dan Dia yang akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus untuk menolong dan memampukan kita. Dan Dia yang akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Dan Dia yang akan membawa kita untuk ada bersama-sama dengannya. Maka siap sedialah torang, baik atau tidak baik waktunya, setialah sampai akhir, hingga percaya kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Maka terpujilah Kristus kekal untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, dan di saat ini marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan, dan sambil kita memberi, kita angkat pujian hidup kita yang benar. Hidup kita